Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah menyayangi seseorang yang mempergunakan kesabaran sebagai kendaraan hidupnya dan takwa sebagai bekal kematiannya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang orang-orang yang disayang olehnya, yang mendapatkan rahmat darinya, yaitu orang-orang yang sabar. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Kalimat yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan untaian kata-kata yang indah. Artinya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat hidup ini sebagai perjalanan yang amat panjang, yang dimulai sejak kita berada di alam ruh sampai kita lahir di dunia ini dan pergi menuju alam akhirat. Al-Quran menggambarkan hidup ini sebagai satu perjalanan. Masalahnya hanya terletak pada perjalanan mana yang hendak dituju. Perjalanan tersebut hanya ada dua macam, yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perjalanan menuju selain Allah. Perjalanan yang disebut terakhir ini banyak sekali macamnya. Bahkan kalau Allah menanyakan pilihan hidup Anda ini, Dia menggunakan ungkapan, Fa'aina tazhabun, hendak pergi kemana kalian ini? Dalam bahasa Latin, ungkapan seperti itu disebut dengan quo vadis. Dan biasanya kalau kita menulis sesuatu, misalnya menulis sebuah artikel untuk mengungkapkan keheranan kita kepada seseorang yang jalannya menyimpang, kita sering menyebutnya quo vadis. Menurut kepercayaan orang-orang Nasrani, setelah Yesus disalib berminggu-minggu, orang-orang yang sedang berjalan di kota Roma tiba-tiba melihat Yesus berjalan menuju arah tertentu. Orang-orang bertanya, quo vadis, mau kemana Anda? Karena tidak lazim Yesus datang berjalan di tempat-tempat itu. Akan tetapi kemudian dalam tulisan-tulisan kita sering mempergunakan tulisan quo vadis untuk menegur orang yang jalannya menyimpang dari jalan yang biasa dipakai. Al-Quran mempergunakan kalimat, hendak pergi kemana kalian ini? Fa'aina tazhabun. Kita semua sedang pergi, melakukan perjalanan. Persoalannya, hanya Anda harus menentukan kemana sebaiknya perjalanan Anda. Al-Quran memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan seperti ini, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya aku sedang berangkat menuju Tuhanku dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Jawaban itulah yang seharusnya menjadi milik kita. Kita semua berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kafilah ruhani yang panjang, yang sudah berlangsung puluhan ribu tahun menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda boleh bergabung dengan kafilah yang menuju Allah ini, atau bergabung dengan kafilah-kafilah yang lain sesuai pilihan Anda. Dan sebagai konsekuensinya, di akhirat nanti Anda akan digabungkan bersama kafilah yang Anda pilih di dunia. Di dalam Al-Quran disebutkan ada berbagai kafilah di hari akhirat yang merupakan pemunculan kembali kafilah-kafilah yang pernah diikuti oleh manusia di dunia. Malah ada juga pemimpin-pemimpin mereka, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu,
Kami panggil setiap manusia berdasarkan pemimpin mereka. Pada hari itu Allah memanggil manusia berdasarkan kafilahnya, kafilah Allah atau kafilah Tauhid. Oleh karena itu, sekali lagi hidup ini adalah sebuah perjalanan, sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allah menyayangi seseorang yang memilih kesabaran sebagai kendaraannya. Maksudnya sabar dalam perjalanan hidup manusia yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesabaran tidak cocok kalau kita gabungkan kepada perjalanan di luar Allah. Walaupun ada juga kesabarannya, tapi sangat sedikit. Selain hal itu juga bertentangan dengan definisi kesabaran. Karena definisi sabar menurut Imam Al-Ghazali ialah memilih untuk melakukan perintah agama ketika datang desakan nafsu. Artinya, kalau nafsu menuntut kita untuk berbuat sesuatu, tetapi kita memilih kepada yang dikehendaki Allah, maka di situ ada kesabaran. Tidak ada kesabaran, misalnya kalau kita ini didesak oleh nafsu, lalu memenuhi tuntutan nafsu itu. Kesabaran terjadi ketika ada konflik. Karena itu pernah dalam satu pengajian ada seseorang yang bertanya, apakah memberikan sedekah kepada orang yang kita kasihi mendapatkan pahala atau tidak? Saya jawab bahwa yang dinamakan sedekah itu kalau dalam hati kita ini ada perasaan tidak enak. Apalagi orang Islam yang pemurah biasanya banyak didatangi oleh orang-orang yang meminta sumbangan. Lama-kelamaan hatinya jengkel melihat peminta sumbangan yang terus-menerus datang, sehingga dia khawatir sedekahnya tidak ada pahalanya karena hatinya merasa tidak enak. Saya berpendapat bahwa di situ ada pahalanya karena di dalamnya ada kesabaran. Sebab walaupun jengkel, nafsu mendesaknya untuk tidak mengeluarkan sedekah, tetapi dia tetap bersedekah. Itu namanya kesabaran. Bahkan dia akan mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala bersabar. Akan tetapi orang yang memberikan sedekahnya kepada orang yang dikasihinya tidak menemui kejengkelan itu, sehingga tidak diperlukan kesabaran. Mungkin pahalanya cuma satu. Jadi sabar itu justru ada ketika ada desakan nafsu. Karena itu jadikanlah kesabaran sebagai kendaraan hidup Anda agar disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran ini erat hubungannya dengan al-bala, dengan ujian. Di dalam Al-Quran disebutkan, sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu selalu berkaitan dengan al-bala. Dan Allah akan menguji seseorang dari kesabarannya sebagaimana difirmankan oleh Allah. Kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui siapa mujahid yang sebenarnya di antara kalian dan siapa yang sabar. Maksudnya ialah bahwa ujian itu untuk mengetahui orang-orang yang sabar. Kalau Anda ingin mengetahui ukuran ketidaksabaran, ialah bila Anda memilih apa yang dikehendaki oleh nafsu dan meninggalkan perintah agama. Itu artinya tidak sabar. Sedangkan sabar ialah bila Anda tetap memilih apa yang dikehendaki oleh perintah agama dengan meninggalkan desakan atau tuntutan nafsu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.